Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih pada KD pertama, yaitu tekanan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum Pascal. Nah, kalian masih ingat pada pelajaran sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa untuk tekanan zat cair ada 3 bagian yang kita mau pelajari, yaitu tekanan hidrostatis, kemudian hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Nah, hari ini hukum Pascal kita akan pelajari dan kita akan lanjutkan untuk mempelajari hukum Pascal pada materi tekanan zat cair. Nah, khusus untuk hukum Pascal ini berbeda dengan hukum pada tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes, di mana pada kedua materi sebelumnya itu tentang tekanan zat cair yang berada di dalam ruang terbuka. Jadi yang berada dalam wadah terbuka atau di dalam ruang terbuka. Nah, untuk hukum Pascal atau yang nama lengkapnya yaitu Blaise Pascal, dia hidup pada tahun 1623 sampai 1666, yang kemudian meneliti bagaimana tekanan zat cair jika berada di dalam ruang tertutup. Nah, kemudian oleh Pascal menggunakan alat pompa air seperti yang ada gambar di slide, anak-anakku bisa perhatikan. Di gambar itu atau pada kegiatan percobaan yang dilakukan oleh Pascal ini, dia mengisi sebuah tabung yang pada bagian ujungnya itu diberi lubang, kemudian ditekan, dan ternyata air yang berada di dalam pompa tadi itu keluar dengan tekanan yang sama. Nah, dari mana bisa ditentukan tekanannya sama? Itu ternyata dilihat dari jauhnya pancaran air yang keluar. Nah, ternyata air yang keluar dari masing-masing lubang itu memiliki air yang keluar itu memiliki jarak yang sama jauhnya, dan dari situ bisa ditentukan bahwa tekanannya sama. Oleh karena itu kemudian Pascal merumuskan yang dia teliti dalam hal ini kemudian dikenal dengan hukum Pascal, yang bunyinya bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar, yang kemudian prinsip kerjanya digunakan pada beberapa alat elektronik atau ada beberapa alat yang menggunakan nanti hukum Pascal ini. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja hukum Pascal ini digunakan pada wadah tertutup berupa bejana berhubungan yang memiliki 2 penampang, yaitu penampang A1 dengan penampang A2. Nah, untuk penampang A1 memiliki luas yang lebih kecil, sedangkan untuk penampang A2 memiliki luas yang lebih besar. Nah, masing-masing pada penampang ini akan bekerja gaya, di mana jika pada A1 atau penampang kecil diberikan gaya sebesar F1, maka pada penampang ini akan bekerja tekanan, di mana tekanannya akan diteruskan ke penampang yang lebih besar. Dan kemudian untuk menghitung masing-masing gaya yang bekerja pada kedua penampang, yang kemudian oleh Pascal dirumuskan secara matematis, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, dengan keterangan yaitu F1 sebagai gaya yang diberikan pada penampang pengisap kecil, kemudian F2 gaya yang bekerja pada penampang besar atau pengisap besar, A1 adalah luas penampang pada pengisap kecil, kemudian A2 yaitu luas penampang pada pengisap besar. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa prinsip kerja hukum Pascal ini banyak digunakan pada beberapa teknologi. Nah, terutama pada bengkel-bengkel besar, antara lain yaitu dongkrak hidrolik.
Nah, kalian bisa perhatikan dongkrak ini umumnya digunakan pada pengendara, misalnya ketika ban mobil mereka pecah atau kempes. Nah, tentu untuk mengangkat mobilnya akan susah karena tentu mobilnya berat. Untuk itulah digunakan dongkrak hidrolik. Skema penggunaannya di mana pada A1 yaitu penampang kecil akan diberikan gaya. Yang gayanya ini akan menyebabkan terjadi tekanan yang kemudian diteruskan ke penampang besar, di mana pada penampang besar akan dihasilkan gaya yang berlipat ganda sehingga gaya tersebut bisa digunakan untuk mengangkat mobil, sehingga untuk mengganti ban yang kempes tadi akan lebih mudah. Mungkin anak-anakku semua pernah melihat ketika kalian naik mobil, terutama yang mungkin ke sekolah menggunakan transportasi PT-PT, kadang kita lihat sopir itu punya alat ini di mobil mereka. Nah, yang kedua yaitu mesin hidrolik pengangkat mobil. Ya, ini umumnya ada pada bengkel-bengkel besar, biasanya digunakan untuk mengangkat mobil, untuk memeriksa bagian bawah mobil atau memperbaiki bagian bawah mobil. Ini juga menggunakan hukum Pascal. Nah, gambarannya tadi sama, tentu memiliki penampang besar dengan memiliki penampang yang lebih kecil. Nah, di mana cara kerjanya pada A1 juga diberikan gaya yang kemudian nanti gayanya akan bekerja pada F2 pada penampang yang lebih besar. Kemudian yang ketiga pada rem hidrolik. Nah, rem ini umum digunakan pada mobil. Jadi jika akan digunakan, pedalnya akan diinjak sehingga cairan yang ada pada silinder utama yaitu F1 akan diteruskan ke silinder kedua yang akhirnya menyebabkan piringan logam pada ban itu akan berhenti karena ditekan oleh bantalan rem yang tadi menimbulkan gaya pada F2. Nah, itulah contoh-contoh penggunaan atau aplikasi dari hukum Pascal pada beberapa alat teknologi. Nah, dari rumus yang tadi anak-anakku mungkin sudah semua menghafal, jadi ini harus diingat F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, untuk selanjutnya saya minta anak-anakku bisa menggunakan rumus tadi itu dalam penyelesaian soal-soal. Nah, sebagai contoh di sini kita akan membahas satu contoh soal yang menggunakan hukum Pascal tadi. Nah, tolong diperhatikan semua. Jadi soal yang pertama dan ini yang akan kita jawab sebentar, yaitu sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang pada pengisap kecil A1 sebesar 5 cm pangkat 2 dan pengisap besar yaitu A2 sebesar 250 cm pangkat 2. Nah, hitunglah besar gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil yang memiliki berat 5000 Newton. Jadi mobilnya beratnya 5000 Newton. Tentu kalau misalnya bekerja di bengkel yang mau mengangkatnya mungkin tidak akan sanggup melakukan itu, sehingga digunakan alat ini. Nah, di mana pada F1 tadi diberikan gaya, kemudian akan bekerja F2 sebesar 5000 Newton. Nah, baik, kita jawab. Tentu sebelumnya kita menuliskan apa-apa yang diketahui dari soal. Dari soal tadi ada yang diketahui A1 yaitu penampang pengisap kecilnya sama dengan 5 cm pangkat 2. Kemudian penampang pengisap besarnya yaitu A2 sama dengan 250 cm pangkat 2. Dan F2 sebagai berat mobil yaitu 5000 Newton. Nah, ditanyakan adalah F1 yaitu gaya yang diberikan. Dengan menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya di mana F1 tentu belum diketahui karena memang ini yang akan kita cari. A1 dimasukkan jadi F1 per 5 cm sama dengan
F2-nya 5.000, berarti 5.000 per 2.500 cm pangkat 2. Nah, kemudian ini kita lakukan penyelesaian berikutnya dengan cara mengalikan, yaitu dikali silang. Jadi F1 dikalikan dengan 2000, F1 dikalikan dengan 250, kemudian dikali silang A1 dengan F2, yaitu 5 dikali 5.000. Nah, langkah berikutnya F1 kali 250 sama dengan 5 dikali 5.000. Nah, sehingga diperoleh besar F1 atau gaya yang bekerja pada penampang kecil di alat pengangkat mobil tadi, yaitu sebesar 100 Newton, ya. Jadi 100 Newton dari hasil pembagian 25.000 per 250. Nah, bagaimana anak-anakku semua? Sudah paham untuk penyelesaian soal pada hukum Pascal? Saya berharap anak-anakku bisa melakukan latihan lagi menjawab soal-soal untuk rumus hukum Pascal, di mana di bukunya ada beberapa contoh soal yang kalian bisa selesaikan, ya. Jadi saya harap untuk materi hukum Pascal semua sudah bisa memahami. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.